Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Reni Apriliani. Dalam video ini, saya akan memberikan tutorial cara membuat kurva stress strain. Nah, kurva stress strain ini dapat kita buat dari data yang kita peroleh saat uji tarik. Nah, uji tarik ini dilakukan untuk mengetahui kekuatan bahan terhadap daya tarik. Uji tarik dilakukan dengan cara spesimen ditarik hingga putus, dan dengan menarik spesimen maka dapat diketahui bagaimana material tersebut bereaksi terhadap gaya tarikan dan mengetahui sejauh mana material tersebut bertambah panjang. Dengan melakukan uji tarik, maka akan diperoleh grafik nilai tegangan sepanjang sumbu Y dan regangan sepanjang sumbu X, atau yang disebut dengan kurva tegangan-regangan. Bentuk kurva tegangan-regangan ini dapat berbeda-beda bergantung pada spesimen atau bahan yang kita uji. Kemudian dari kurva stress strain yang kita peroleh juga kita dapat mengetahui nilai modulus yang atau nilai modulus elastisitas bahan. Nilai modulus yang ini akan konstan pada daerah linear tersebut. Jadi dalam kurva stress strain itu nantinya bakal ada garis linear, dan dari garis linear tersebut kita akan buat grafik baru yang dari grafik tersebut kita akan mempunyai persamaan garis Y sama dengan AX plus B, dan nilai A-nya itu merupakan nilai modulus yang. Semakin besar nilai modulus yang, maka akan semakin kaku bahan atau bahan tersebut akan sulit kembali ke bentuk semula. Oke, kita langsung saja kita buat kurva stress strain-nya. Nah, di sini itu saya punya data dari uji tarik ya. Di sini saya punya nilai strain, saya punya nilai stressnya. Kemudian kita akan plotkan nilai regangan yang ini di sumbu X dan nilai tegangan di sumbu Y. Kita blok saja semua data tegangan dan regangan ini. Kemudian kita buat grafiknya, caranya kita klik insert, kemudian kita pilih chartnya yang sketcher saja ya, yang ini. Nah, kita punya kurvanya seperti ini. Kemudian untuk memudahkan kita pindahkan kurvanya ke atas. Nah, kita taruh di sini saja. Nah, ini kurva stress strain. Biar kita lebih jelas, kita kasih judul. Kalau ini itu merupakan kurva stress strain. Nah, kemudian kita biar jelas, kita kasih label di sumbu X dan Y-nya. Di sumbu Y X-nya itu merupakan regangan. Kemudian di sumbu Y-nya itu merupakan tegangan. Nah, ini teman-teman, kita udah punya kurva stress strain-nya. Nah, dari kurva stress strain ini apa sih yang bisa kita ketahui? Nah, dari kurva stress strain ini kita bisa mengetahui titik-titik penting ya dari uji tarik ini. Contohnya adalah titik putusnya, kita bisa mengetahui titik maksimumnya, titik luluhnya, batas elastisnya, atau batas proporsionalnya. Nah, kita mulai terlebih dahulu, kita tentukan titik putusnya. Titik putus ini merupakan titik di mana material akan mengalami patah dan menyatakan kekuatan putusnya. Jadi, titik putus ini pasti di titik akhir. Ketika berarti yang ini ya, titik akhir dari kurva stress strain ini yang ini. Untuk memudahkan kita kasih perbedaan, kita kasih warna. Kita kasih warna merah aja biar lebih jelas. Kemudian kita kasih label atau kasih tanda. Kalau ini itu merupakan titik putusnya. Nah, titik putusnya itu ada di nilai regangan sebesar 577 ya. Nah, kita tulis saja ini titik putusnya.
Kemudian kita tentukan titik maksimumnya. Titik maksimum itu atau maksimum point itu merupakan titik di mana beban mencapai nilai maksimum dan pada batang uji mulai terjadi pengecilan penampang lokal. Nah, titik maksimum itu merupakan yang ini ya, yang tingginya di daerah sini berarti kita bisa lihat ya, yang tingginya itu berada di sekitar sini. Nah, yang ini kita kasih tanda lagi warna merah biar memudahkan, dan kita kasih label. Nih, titik tingginya, titik maksimumnya itu berada di nilai 668, sekian. Ini merupakan titik maksimumnya. Nah, kemudian ada titik luluh, yield point, batas elastik, dan batas proporsional. Tapi dari kurva ini tidak bisa kita tentukan karena dalam kurva ini itu kita nggak punya lekukan seperti yang di contoh yang ini ya. Jadi kita akan sulit untuk menentukan titik luluh, batas elastik, dan batas proporsionalnya. Nah, jadi kita cuman bisa menentukan dua titik ini, yaitu titik putus dan titik maksimum. Kemudian kira-kira material atau spesimen yang kita uji ini termasuk dalam sifat yang seperti apa sih? Nah, di sini itu ada jenis-jenis kurva stress strain. Ada 5 jenis ya. Ada yang soft and weak, ada hard and brittle, ada soft and taut, kemudian ada hard and strong, ada hard and taut. Nah, kita bisa sesuaikan saja kira-kira kurva yang kita punya ini bentuknya itu mirip sama jenis yang mana sih. Nah, kita bisa lihat ya kalau kurva yang kita punya ini, yang ini itu mirip dengan yang tipe B atau hard and brittle. Jadi bisa kita simpulkan bahwa spesimen atau bahan yang kita lakukan uji tarik ini memiliki sifat hard and brittle. Nah, dari tipe hard and brittle ini mempunyai ciri-ciri tidak mempunyai titik luluh. Nah, ini sudah jelas ya bahwa kurva yang kita punya ini juga kita tidak bisa tentukan titik luluhnya, maka bisa dinyatakan kurva atau kurva stress strain yang kita punya ini dengan yang ini hard and brittle ini sesuai sifatnya. Nah, kemudian tadi sudah disebutkan di awal bahwa dari kurva stress strain ini kita juga bisa menentukan nilai modulus yang atau nilai modulus elastisitas bahan. Nah, nilai modulus elastisitas bahan ini kita bisa temui, kita bisa tentukan di garis linear yang ini ya. Kira-kira berapa sih nilai modulus yangnya? Kita bikin grafik dulu sampai titik kira-kira yang sesuai. Nah, di sekitar sini nih, yang ini ya, kita lihat ini series berapa. Nah, 348. Nah, dari garis ini sampai titik nilai stress 348 itu kita bikin grafik baru biar kita bisa menentukan nilai modulus yangnya. Sampai 348 ya tadi. Nah, sampai sini. Kita buat grafik baru. Insert. Kita pilih charge. Yang ini saja ya. Biar lebih memudahkan. Oke. Seperti tadi kita pindahkan lagi ke atas. Biar memudahkan kita untuk melakukan analisisnya. Nih, kita taruh aja di bawah kurva stress strain. Di sini. Kita kasih nama aja lah ya untuk menentukan nilai modulus yangnya. Nah, ini kemudian cara menentukan nilai modulus yang itu gimana? Kita bikin persamaan garis. Kita klik aja ya semua di sini. Kemudian add trend line, klik kanan add trend line. Kemudian kita display equation atau persamaan garisnya. Kemudian display R-nya. Nah, ini.
Kan tadi kita dijelaskan ya bahwa nilai modulus yang itu merupakan nilai dari A. Nah, ini kita punya persamaan I AX plus B. Nah, nilai A-nya itu merupakan nilai ini, berarti A yang ini. Nilai 98.666. Ini merupakan nilai modulus yangnya. Nah, mungkin nilai modulus yang besar ini menunjukkan bahwa material atau spesimen ini itu akan sulit kembali ke bentuk aslinya. Karena tadi tipenya juga tipe hard and brittle, jadi sudah dipastikan bahwa material tersebut ketika kita uji tarik, maka material tersebut tidak akan atau sulit untuk kembali ke bentuk aslinya. Nah, mungkin segitu saja ya tutorial untuk membuat kurva Streisand. Jadi dari kurva Streisand ini kita bisa tahu sifat spesimen ya, yaitu sifatnya itu hard and brittle. Kemudian kita bisa juga tahu nilai modulus yangnya sebesar ini, nilai A dari persamaan garisnya sebesar 98.666. Mungkin segitu saja video dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.